Kita mau mulai saja kah? Kayaknya Ibu Sherly gabung dengan teman sebelah. Iya Ibu, boleh. Boleh, ayo. Saya pakai handphone, jadi tidak bisa sambil edit. Mungkin ada yang bisa bantu untuk mengerjakan template-nya, tabelnya. Sama Bu, izin saya juga sama pakai HP, laptopnya rusak. Makanya, saya punya laptop udah dipakai sama operator tadi. Sama operator ANBK, jadi Oh, Ibu Sherly ada nih. Ibu Sherly masuk ke kita. Nah, Oke. halo Ibu. Saya nyasar, tidak tahu saya kemana, jadi coba-coba masuk saja. Itu kekuatan sekolahnya dan itu kekal metode represi, betul? Bu Sherly sepertinya ya Bu. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mengerjakan Pak Sefri? Ibu Sulasri, soalnya saya pakai handphone, saya pakai laptop. Lagi operator itu. Alat dari bagaimana cara? Tidak ada cara lain selain konsisten, betul? Konsisten mencari. Saya izin belum bisa mungkin Pak Sefri yang bisa bantu. Saya sejujurnya lagi demam ini. Semoga cepat sembuh Bu. Yo, terima kasih. Ibu Sherly juga lagi berat, itu lagi sibuk. Pak Sef, bisa kok Pak Sef. Pak Sefri kemana ya? Ya sudah, saya tebus dosa karena rukol lalu saya nonaktif, jadi kali ini biar saya yang kerja. Tapi ide-idenya dari Bapak Ibu ya, saya bagian mengetik. Bisa kok Bu saya. Lagi sibuk kok. Laptop nih berat. Oke, kita mulai. Terima kasih Bu Sherly. Sama-sama. Merebus dong. Kita mulai dengan pengajaran ini. Untuk implementasi pengajaran eksplisit. Oke, silakan. Mulai dengan bentuknya dulu. Kita mulai. Iya. Ini tadi yang saya tanya di Bapak Fasil, itu maksudnya yang indikator untuk implementasinya apakah kita pilih salah satu, misalnya kesadaran diri kita masukkan dalam pengajaran eksplisit kah, atau ataukah harus masing-masing di kesadaran diri masuk ke pengajaran eksplisit itu yang bagaimana kegiatannya, lalu integrasi praktik mengajar ini lagi, apakah harus begitu kah? Karena kalau yang saya lihat tuh contoh-contohnya tuh pengajaran eksplisit itu yang ada ini semua nih, ada ini 55 nih. Iya. Untuk kita ambil nih, maksudnya kan di dia punya perintah tuh Ibu cuman KSE yang dikembangkan, jadi setiap kompetensi itu yang
semuanya terjawab, tapi indikator pencapaiannya ambil satu, nggak usah banyak-banyak. Iya, makanya kita pilih di pengajaran eksplisit, karena kalau di integrasi dalam praktik mengajar itu dia hanya contohnya pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan, penutupan yang optimistik. Iya. Jadi kalau pengajaran eksplisit kan memang dia fokus ke dalam KSE, tidak ada Iya. yang pembelajaran. Kita pakai itu saja seperti contoh-contoh. Berarti kita bikin kayak RPP begitu, begitu kah? Jadinya modul ajar. Heeh. Sama seperti yang kita tanggapin di LMS gitu, Bu. Iya, sama kayak begitu. Soalnya kalau misalnya kita mau pakai kan praktek mengajar yang di kurikulum akademik itu berarti kan kita buat RPP pembelajaran full. Oh, iya. Berarti digabungin juga dengan pelajaran yang lain ya, dan disisipkan KSE-nya aja. Sudah mendingan kita bikin yang khusus KSE aja gitu. Udah repot kah? Iya. Iya. Jadi bagaimana? Ya, saya dengar. Coba tanya Bapak Fasil, Bapak. Betul begitukah maksudnya atau permisi Bapak? Halo. Bapak Fasil. Sudah. Kita kerjakan saja. Ikut itu saja sudah. Yang pengajaran eksplisit saja. Ya, pengajaran eksplisit saja. Ya, kalau saya usul kita lihat setiap item pengajaran eksplisit itu bisa merangkum semua, tetapi juga ada KSE bagian lain yang mungkin kita bisa tambahkan satu. Contohnya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Itu dia mungkin keterampilan relasi. Jadi artinya ada satu tapi ada juga yang dua. Sehingga kita menyesuaikan saja dengan hal yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke. Berarti ada satu KSE yang hanya pengajaran eksplisit, nanti integrasi dengan praktek mengajar gitu Bapak Sipri ya? Iya. Oke. Kita mulai dari kesadaran diri. Maka sudah. Pengajaran eksplisit. Tapi kan ini di sini kita tidak perlu bikin RPP-nya. Kita hanya mendeskripsikan kegiatan pembelajarannya saja. Iya. Siapa yang terlibat? Kegiatannya apa saja? Oke. Jadi ini yang pertama, bentuk implementasinya pengajaran eksplisit. Iya. Oke. Kita deskripsikan kegiatan pembelajarannya, apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Kita ATM saja kan dari contoh RPP itu. Kalau di contoh RPP kesadaran diri itu tentang roda emosi, pucik. Juga Bu, yang poin-poin kesadaran diri itu apa aja, yang itu loh Bu, yang ada di yang kita pelajari itu. Bagaimana Bu Fahla? Menyebutkan poin-poin kesadaran diri, poinnya apa, mungkin kita bisa mengurus itu. Makan kertas. Yang di LMS. Kalau nggak salah di eksplorasi konsep ada disebutkan, ada tabel gitu yang kesadaran diri poinnya apa saja. Mau ditampilkan? Yang kita bisa mengerjakan latihan, ya. Iya.
Nah, ini konteksnya anak SD. Roda emosi pucik ini apa? Bisa dipahami anak-anak atau tidak? Mungkin bisa emosi turun. Kita tadi ada dapat bagi kita kelas kecil atau kelas besar? Kita itu berarti yang B, Bu, kelas 3 sampai kelas 6. Itu sudah remaja ya. Kalau yang A itu TK sampai kelas 2, yang B 3 sampai kelas 6. Kira-kira kalau anak-anak kelas 3 sampai 6 eksplorasi macam-macam emosi diri pakai apa ya? Selain roda pucik, ini roda emosi pucik ini juga saya belum terlalu paham. Bapak itu ada yang sudah paham? Kalau di kelas 3 itu pengenalan emosinya sudah bisa ya, kelas 3 sampai kelas 6 ya. Jadi mengajarkan siswa untuk mengenali dan menamai berbagai emosi baik yang mereka rasakan sendiri maupun yang mereka amati pada orang lain. Itu bisa ya Kak ya? Iya. Berarti kalau roda emosi pucik ini kan, apakah ini kita perlu perkenalkan saja ke anak-anak kah? Kalau dari beta kakak pengenalan emosi itu perlu kita perkenalkan ke anak-anak. Setelah itu baru refleksi diri lalu penilaian diri itu jadinya kalau sudah kita perkenalkan. Jadi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru yaitu yang pertama memperkenalkan ini kah macam-macam emosi. Iya ya, beta pikir di kesadaran diri itu pengenalan emosi. Lalu setelah mengenal emosi mereka mulai merefleksi diri. Setelah merefleksi diri mereka mulai melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Terus melakukan refleksi. Iya Kak, melakukan refleksi. Dalam refleksi ini mereka menjelaskan emosi yang mereka rasakan kah atau bagaimana? Refleksi yang bagaimana ini? Dalam refleksi diri itu mungkin mendorong siswa untuk merenungkan bagaimana perasaan mereka mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka.
Oke. Ada lagi? Maaf. Lalu yang ketiga tuh penilaian diri tuh Kak. Oke. Ya, dalam penilaian diri itu membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Serta bagaimana hal itu mempengaruhi interaksi mereka, toh Kak? Interaksi. Sip, mantap. Oke. Siapa yang terlibat? Ini kira-kira Bu Siti, Bu Ayu, Pak Sefri, ada yang perlu ditambahkan? Kakak, kalau siapa yang terlibat tuh di mana waktu dan durasinya, saya pikir yang terlibat itu guru dan siswa. Guru dan siswa ya. Di mana di sekolah waktunya ya jam-jam itu kok Kak, jam belajar. Di kelas ya? Iya. Di kelas dalam pembelajaran ya. Pelajaran PSE. Itu jangan pembelajaran, karena ini sudah pembelajaran. Oke. Dalam memperkenalkan macam-macam emosi perlu disampaikan nggak Bu? Misalnya dalam bentuk menonton video atau dengan permainan itu disebutkan nggak di situ? Berarti di sini ya, memperkenalkan macam-macam emosi. Di sini melalui menonton begitu. Menonton film, ya film kartun anak. Nah di sana misalnya kita mengambil emosinya gitu. Kartun. Oke. Permainan mungkin. Ya. Permainan dengan permainan juga bisa. Games begitu ya? Iya. Ada lagi? Untuk refleksi butuh stick note atau tidak perlu? Atau tulis di kertas masing-masing? Stick note boleh Bu. Ditambahkan saja. Oke. Terus bisa buat dalam bentuk emoticon begitu, kan tergantung kreasinya guru kan. Oke, stiker Ya. emoticonnya. Ya, stiker Ya. emoticon. Oke. Sebelum refleksi, setelah memperkenalkan dan sebelum melakukan refleksi, apakah perlu ada kegiatan itu siswa mengidentifikasi emosi? Jadi kan dia sudah kenal tuh, kemudian mengidentifikasi, oh iya, coba kita peragakan, misalnya kalau sedih tuh gimana, kalau marah tuh gimana, jadi ada tindak lanjutnya setelah memperkenalkan gitu. Nah baru nanti ke refleksinya bagaimana kalau begitu. Jadi di sini mempraktikannya. Ya, mempraktikkan, mendemonstrasikan. Demonstrasikan, mengidentifikasi melalui demonstrasi. Macam-macam emosi yang diketahui ya, Iya, yang sudah dikenali. yang sudah dikenali. Ya, melalui karena sudah nonton kan?
Mm-mm. maupun game. Oke. Ada lagi? Sudah. Sudah. Cukup? Sementara cukup, Bu. Oke deh. Saya terhempas. Entah apa yang membuatku terhempas. Oke, kita lanjut ya. Kok ini? Oke, silakan lanjut. Jadi cukup ya untuk kesadaran diri. Itu cukup lewat kegiatan ini saja ya. Pengajaran eksplisit. Iya, Bu. Oke. Berarti kita lanjut. Cukup, Kak. Lanjut ke Manajemen. ya KSE yang kedua, manajemen diri. Oke, yang kita pilih apakah pengajaran eksplisit juga? Kita ganti lagi. Jadi kan sesuai kesepakatan bila kita ganti. Apakah sebaiknya untuk 5 pilihan ini pengajaran eksplisit tetap kita masukkan? Nanti kalau misalnya ada kegiatan dalam bentuk aktivitas yang lain lagi bisa kita ini tambahkan. Iya, bisa. Saya pikir biar tetap pengajaran eksplisit dulu, Iya, Kak. iya. Nanti baru kita tambah lagi ya. Kalau misalnya Iya, tambah. iya. Oke. Lewat pengajaran eksplisit. Apakah saya share juga kayak kesadaran manajemen diri ya? Manajemen diri. Mengelola emosi mengidentifikasi, menggunakan strategi pengelolaan stres. Oke. Ini lewat kegiatan aku bisa. Manajemen diri berarti ketika emosi itu muncul, cara anak-anak untuk menghadapi atau mengelola emosi ya. Lalu Mengeksplorasi cara-cara mengelola emosi yang muncul, mengidentifikasi pengelolaan emosi diri yang tepat, menggunakan praktik kesadaran penuh. Mindfulness. Atau Berarti itu regulasi emosi kok, mengajarkan siswa teknik untuk mengelola emosi dengan cara yang sehat. Ya.
Kita bisa menggunakan teknik stop tadi di awal Iya. pembelajaran. Iya toh, Stop, seperti iya. teknik napasan, teknik relaksasi atau apa lagi gitu. Iya. Jadi yang pertama guru mengajak anak gitu ya untuk melakukan teknik stop. Kegiatannya langsung ke teknik stop atau dia harus ini dulu? Pemahaman dulu. Mengenalkan Cara mengenalkan mengelola. cara mengelola emosi. Iya, betul. Mengajarkan siswa teknik untuk Perkenalkan mengelola ya. emosi. Memperkenalkan. Iya kan? Mengajarkan sudah. Terus memperkenalkan. Oke. Lalu mengidentifikasi pengelolaan emosi diri yang tepat. Ini karena kan kita baru mengajarkan. Berarti kan yang kita ajarkan itu pengelolaan emosi diri yang tepat. Iya, mengajarkan siswa teknik untuk mengelola emosi, kemudian membantu siswa belajar untuk mengontrol dorongan dan tindakan mereka. Melalui Oh, teknik. Iya, sehingga mereka dapat merespon situasi dengan cara yang lebih terukur. Berarti mengajarkan siswa teknik itu kah? Oops, sorry. Mengajarkan siswa teknik untuk mengelola. Itu yang di pertama bisa toh kan? Yang keduanya itu yang membantu siswa belajar untuk mengontrol dorongan dan tindakan mungkin mereka. pertama memperkenalkan dulu, Bu. Jadi secara keseluruhan dulu, baru nanti lebih mengerucut ke cara yang tadi. Oh ya sudah, oke. Kita mengajarkan kepada anak-anak ini teknik stop itu. Ya, Itu mengajarkan atau kita langsung mendemonstrasikan? Langsung Jadi mendemonstrasi, ya. Harus Setelah mereka diajarkan dulu baru bisa demonstrasi. Kan ajar anak untuk apa? Stop itu berarti stop, take a breath. Mungkin Atau di mau poin mindfulness pertama di bagian mengajarkan teknik itu kan di dalamnya itu yang memperkenalkan cara mengelola emosi. memperkenalkan itu kan sudah mengajarkan tekniknya. Itu mengajarkan tekniknya itu yang di dalamnya kita memperkenalkan cara mengelola emosi. Jadi setelah mengajarkan itu maka supaya lebih mendalami ya mendemonstrasikan. Jadi bisa saja yang pengajaran di atas mengajarkan teknik itu kita bisa di paling pertama dalam kurung itu memperkenalkan, bisa lah kira-kira seperti itu. Jadi di sini Maksudnya cara-cara mengelola emosi ini maksudnya ini dengan teknik stop atau mindfulness atau bagaimana? Tadi stop Iya, katanya. cara mengelola itu kan ada banyak, yang tadi teknik stop, mungkin ada cara yang lain lagi kita bisa tuliskan, nanti dari situ baru nanti tindak lanjutnya mendemonstrasikan hal tersebut. Jadi di bagian pertama itu yang saya maksudkan itu mengajarkan teknik itu kita tulis mengajarkan teknik mengelola emosi dalam kurung memperkenalkan cara. Itu adalah bentuk daripada pengajaran yang diberikan. Setelah itu dilanjutkan dengan demonstrasi. Itu usul saya. Mengajarkan begitu. Iya, mengajarkan teknik itu dalam kurung itu yang cara-cara mengelola emosi, memperkenalkan. Maksudnya supaya tidak tumpang tindih, kita sudah yang tadi pertama sudah memperkenalkan, kemudian kita mengajarkan. Izin boleh menyampaikan redaksi kalimatnya. Mengajarkan siswa teknik untuk mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat, dengan cara yang sehat seperti teknik pernapasan, relaksasi adalah yang seperti di awal tadi teknik stop itu atau mindfulness itu. Begitu kok, jika boleh.
Kalau bagi saya, yang pertama itu kita perkenalkan dulu cara mengelola emosi itu salah satunya itu dengan mindfulness. Baru kita ajarkan teknik mindfulness itu. Jadi mindfulness itu juga kan perlu diajarkan. Kenapa mindfulness? Mindfulness itu kan kesadaran penuh, menyadari emosi-emosi yang muncul. Jadi diajarkan tentang konsep mindfulness, baru tekniknya. Jadi cara mengelola emosi ini maksudnya itu adalah lewat mindfulness. Jadi konsep mindfulness-nya yang diajarkan ke anak-anak. Barulah tekniknya. Teknik itu yang melalui tadi kita bisa dengan cara mendengar musik, ya itu salah satu tekniknya kan kalau kita belajar di LMS itu mindfulness itu sebenarnya kan bisa dengan berbagai cara tergantung kebiasaan dan hobi kita. Iya, Bu. Ya, sependapat dengan Bu Sherly seperti itu. Jadi secara umum di nomor 1 disebutkan dulu konsepnya, dikenalkan konsepnya, dikenalkan caranya seperti itu. Iya. Oke, baik. Siap. Mantap. Oke, jadi berarti di sini ya mindfulness-nya ya. Iya. Terus baru tekniknya. Ya, Teknik melakukan mindfulness ya. ya. Kan mindfulness bisa lewat stop, bisa lewat main musik atau mendengar musik, bisa menggambar atau mewarnai, macam-macam. Mindfulness. Oke. Manajemen diri ini saja. Setelah mengajarkan teknik, apa tidak mendemonstrasikan? Oh, boleh. Mendemonstrasikannya. Kita pilih salah satu saja ya. Ya. Setelah mendemonstrasikan, tetap guru melakukan refleksi terhadap anak-anak Iya, dengan cara bertanya begitu. iya, iya. Refleksi tentang perasaan anak-anak ya. Iya. Oke. Cukup ya. Cukup. Iya. Cukup, Bu. Oke. Ini siapa yang terlibat? Pasti guru dan siswa. Guru dan siswa. Tempatnya di kelas. Di kelas. Lalu kebutuhannya Perangkat dan media ya. iya media. Itu saja. Ya, Bu. Oke. Lanjut. Manajemen diri apakah butuh selain pengajaran eksplisit? Sebenarnya bisa kalau dalam praktek mengajar, tapi itu bisa dilakukan setelah pengajaran eksplisit. Jadi anak-anak sudah paham caranya, baru kita bisa menerapkan di pembelajaran mengajar kita, begitu ya. Berarti bisa di ini juga ya? Bisa, ya. Jadi setelah pengajaran eksplisit pertama kali pertemuan, bisa diintegrasikan ke praktek mengajar. Jadi setelah kita mengajarkan mereka tentang caranya, untuk pembelajaran selanjutnya bisa diimplementasikan berkelanjutan. Oke. Berarti diintegrasi praktik mengajar guru ya? Iya. Itu lewat aktivitasnya, kegiatannya melakukan mindfulness ya? Iya. Ya. Memperhatikan teknik SWOT. Mindfulness-nya kira-kira sebelum pembelajaran ya? Sebelum pembelajaran, jadi mereka sudah menyiapkan hati dan batin untuk berhadapan dengan Iya. Oke.
Iklim. Dalam kurung kegiatan berkelanjutan, gitu ya? Iya. Bagaimana, Bu Ayu? Jadi maksudnya dalam kurung itu dilakukan dalam pembelajaran berkelanjutan. Secara berkelanjutan. Iya, jadi kan Atau jangan hanya habis hari itu selesai hari itu kan, gitu. Oh, oke. Dia punya tempat tetap guru, siswa, kelas, media. Iya. Karena kita lo media Bu di pembelajaran selanjutnya. Kan udah pada bisa. Kalau kita mungkin butuh musik untuk mengiringi mereka untuk stop itu, Musiknya ya. ya. Oke. Itu kalau di kota, mungkin kalau agak di pedalaman pakai menyanyi, gurunya menyanyi, anaknya makin stres karena suara saya. Bobo. Bang saya pengen ketawa. Lanjut. Yang ketiga. Lanjut ya. Saya dengar suara guru tidak jadi, mereka tidak. Jadinya makin stres. Oke, kesadaran sosial. Kata apa ya? Pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit. Oke. Kita lihat contohnya. Sebentar, tadi di dalam teks itu ada redaksi apa yang dikatakan ya? Iya. Tadi kita tidak ada yang tulisan itu Belum ya, ada. Belum ada. itu harus dicantumkan. Saya lihat rubrik di sini, di situ juga dinilai apa yang dikatakan. Oke. Mungkin di sini nih kita harus apa yang dikatakan kan dua ini kan belum ada yang dikatakan. Sudah. Kalau tujuannya dapat mendemonstrasikan cara berempati kepada orang lain, wawancarai. Kalau tujuannya empati berarti kita mengajarkan siswa untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, lalu menunjukkan kepedulian dan dukungan. Saya stop sharing ini langsung mau ketik. Oke. Ketika satu kali mama datang dengan ayah dari anak dulu dan Empati. Ya, kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Tadi yang pertama empati, menunjukkan empati ya Kak ya. Ajarkan anak untuk berempati kepada orang lain. Nah, ini kegiatan untuk supaya anak bisa punya empati dengan orang lain. Itu kita buat apa atau kita mengatakan apa. Bisa melakukan donasi atau kunjungan ke panti sosial kayak gitu bisa nggak ya?
Kalau ini kan di pengajaran eksplisit nih Bu, mungkin itu nanti di kegiatan pembiasaan kah, atau kegiatan apa tuh? Atau ke Iklim kelas dan budaya sekolah kan kita bisa pakai itu kah? nah iya itu. Mau coba pakai yang itu. Kalau sekarang kan masih di pengajaran eksplisit. Mungkin ini kita ATM saja dari yang contoh RPP itu. Anak melakukan wawancara begitu, bercerita supaya secara dalam kesadaran penuh dia mendengar cerita dari temannya, supaya setelah itu dia harus bisa menceritakan apa yang dia dengar. Jadi ketika temannya bercerita tuh apakah dia melakukannya dalam kesadaran penuh atau tidak, supaya melatih anak membangun empati, karena empati itu kan diawali dengan telinga yang mau mendengar. Atau ada bentuk aktivitas lain? Bisa juga dengan melihat video. Mungkin kalau ada aktivitas itu misalnya guru membacakan dongeng atau cerita yang tentang empati gitu Bu. Nah kemudian kan siswa mengidentifikasi sifat empati yang ada dalam dongeng itu apa. Nah setelah siswa mengidentifikasi yang ada di dongeng itu, kemudian coba sebutkan sikap apa yang empati di kelas gitu, yang real ada di kelas. Kemudian yang real ada di lingkungan gitu, menyebutkan itu gitu. Berarti sebelum itu anak sudah harus memiliki pemahaman tentang empati dulu. Iya, itu awalnya dari cerita tadi. Jadi guru membacakan cerita misalnya dongeng tentang empati. Nah, guru menjelaskan sikap seperti itu namanya empati. Nah, gitu. Coba sikap empati yang biasa kita temui di kelas ada nggak ya? Misalnya kayak gitu. Oh, seperti ini, misalnya gitu. Nah, terus dia menjabarkan dulu tuh empati itu kayak gimana gitu. Oke. Gimana kayak gitu. Mana yang lain? Bagaimana Ibu Sulastri, Bu Ayu, Bu Sefri? Iya, baik. Kalau dari saya, memang untuk kesadaran ini ada tentang mengajarkan tentang empati. Kita kan sudah belajar bahwa itu dari sesuatu yang nyata atau konkret ke abstrak. Jadi kalau memang kita langsung menjelaskan empati, kayaknya mereka akan sulit untuk memahami empati. Jadi tadi seperti Ibu Fahla bilang, itu kita mungkin video kita sampaikan kepada tunjukkan kepada mereka tentang video empati, kemudian baru kita kasih gambaran bahwa ini bentuk daripada empati. Jadi setelah itu baru nanti mereka bisa mengidentifikasi bentuk tindakan empati yang mereka tunjukkan tadi. Ya, Iya. Oke. Sepakat sih kayak begitu. Jadi kita memberikan, jadi dia punya kegiatan itu kita memberikan video tentang rasa Bisa empati. video, bisa cerita juga boleh. Ya, video Jadi, melalui video atau juga. cerita kita buat begitu. Nanti kegiatan selanjutnya bisa menunjukkan siswa menunjukkan kepedulian rasa dan perasaannya atas orang lain, terus memahami dan mengekspresikan rasa syukurnya, baru merefleksi. Bisa begitu tidak? Berarti kita mengajarkan siswa untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain itu lewat video, atau lewat cerita, lalu atau poster. Poster. Kemudian menunjukkan. Kemudian mereka bisa menunjukkan kepedulian empati mereka kepada apa yang terjadi di dalam video itu gitu. Tapi bisa berarti didemonstrasikannya dalam iklim dan budaya sekolah mungkin ya Bu? Jadi bisa ada dua. Iya.
Oke, jadi kegiatannya Yang pertama, Memperkenalkan sikap empati melalui video atau cerita. nilai empati atau sikap empati. Sikap. Sikap Sikap empati melalui video atau cerita. Melalui video atau cerita. Cerita teladan, cerita apa? Iya. Cerita teladan bisa, itu kan bisa. inspiratif begitu sah video atau cerita Inspiratif ya, inspiratif. inspiratif. Ya. Lalu guru Mengidentifikasi sikap empati yang ada dalam video atau cerita inspiratif. Mengidentifikasi Sikap empati yang ada dalam video atau cerita. Dalam kurung kita bisa buat kalimat yang disampaikan guru begitu supaya jangan 2 kali. Karena ini belum nih, dari tadi belum. yang dikatakan guru nanti apa yang kamu dapat tahu? Ya, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Apa yang dapat kamu pelajari? Ya. Itu sebenarnya masuk dalam RPP ya. Ya. Sudah setelah mengidentifikasi, memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Kita langsung merefleksikan. Memahami dulu baru merefleksikan ya. Syukur ini syukur apa dulu? Ini kan lagi ke kesadaran sosial nih. Kalau syukur apakah ke kesadaran diri atau mau ke kesadaran Ya, sosial? kesadaran diri, kesadaran sosial ya. Ini lagi kesadaran sosial. Ya kan tadi dari contoh yang kerangka kompetensi itu ada memahami dan mengekspresikan rasa syukur siswa. Dari kerangka kompetensi SE. Contoh-contohnya kan terlihat tuh. Di mana? Di modul. Di sebelah mana? Di dalam navigasi itu ada tuh kerangka kompetensi KSI. Yang kolom-kolom tuh loh, Bu. Jadi itu tadi rincian tiap poin kesadarannya tuh ada di situ kan ya. Iya. Ada rasa syukur. Di sebelah mana? Memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Ya ada tuh, Pak. Ayo Ibu. Mana Tom, coba di-share dulu. Ini rasa syukur terhadap apa ini? Ya, tapi itu baru Karena di itu sini umum kesadaran saja. sosial itu termaksud yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks hal-hal yang berbeda. Oke. Sorry. Oke, jadi Saya tidak bisa buka LMS di sini. Laptop orang. ini bersyukur untuk apa ya? Di mana ini kesadaran sosial? Saya tidak mencatat. Saya catat nih. Mana? Di
LMS di navigasi nomor berapa ya? 4 atau 5. Ada? Ada mencari ini. Kemampuan kita. Eksplorasi. Itu kan ada definisi dan contoh-contohnya dari Mm-mm. kerangka KSE. Karena dia Ini punya kalau yang Iya, Pak. tampak untuk contohnya itu di kesadaran sosial itu contohnya itu mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan Iya. orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa belas kasih, menunjukkan kepedulian dan perasaan orang lain atas perasaan orang Memahami dan lain, mengekspresikan. memahami dan mengekspresikan rasa syukur, dan yang terakhir mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Mm-mm. Itu untuk contoh di bagian kesadaran sosial. Oke deh. karena definisi kesadaran sosial itu ada yang Kalau berempati terhadap orang lain, termaksud mereka yang Iya. berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. yang Jadi cerita inspiratifnya bisa menumbuhkan empati sosialnya anak-anak begitu. Bersyukur atas diri sendiri. Jadi dia tuh kayak kesadaran diri tapi bersyukur atas sosial yang ia miliki sekarang. Jadi tadi di bagian itu kan kita sampai tahap mengidentifikasi sikap empati yang ditunjukkan dalam video. Jadi setelah itu kira-kira kita juga bisa menceritakan kira-kira pengalaman mereka yang sesuai dengan video tadi itu. Anak-anak bisa menceritakan pengalaman yang pernah mereka lakukan. Bentuk empati yang mereka pernah lakukan itu adalah bentuk kepedulian yang pernah itu yang. Jadi setelah mereka kasih, mereka bisa menceritakan pengalaman empati yang pernah mereka lakukan. Oke. Menceritakan pengalaman empati yang pernah dilakukan. Ya, ya. Bu share, kayaknya share-nya salah nih. Gitu. Saya share apa ini? Sebentar. Ibu, maaf ya izin sebentar ya mau pulang dulu. Oh ini. Ya. Hati-hati di jalan. Ya, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Yang pernah dilakukan siswa gitu ya. Ya. Iya. Terus nanti untuk pelaksanaan mereka melaksanakan empati itu nanti kita di bagian yang tadi di item Penciptaan iklim kelas dan budaya Iya, sekolah. iya, benar-benar itu yang nanti untuk karena salah satunya adalah mereka di dalam pengertian daripada itu adalah mereka bisa berempati kepada orang lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dan di sekolah kan itu jadi bisa dipraktekkan. Iya. Ini kan melakukan kegiatan ini, kegiatan Itu, ini masuk kegiatan tahunan ya? Iya itu tercipta. Bisa. Kunjungan kasih begitu kah atau bagaimana? Bisa kunjungan. Kasih atau berbagi. Iya. Berbagi di panti asuhan mungkin ya. Iya. Oke deh. Bisa juga misalnya ikut berkontribusi ketika teman mengalami kedukaan misalnya. Ya seperti itu. Memberi sumbangan ya saat ada berduka atau sakit, mengalami bencana. Iya, bisa. Iya. Sakit atau berduka atau mengalami bencana. Oke. Iya, pas. Oke deh. Nah ini
Bahasa Kita Inggrisnya lupa bagus. ini. Aku tak salah omong di sini. Oke, siapa yang terlibat? Guru dan siswa di Iya. kelas. Media juga. Iya. Ya toh, cerita inspiratif ini. Cerita inspiratif itu Sedangkan yang ini, di sekolah, guru dan siswa di lingkungan sekolah secara umum ya. ini kegiatan tahunan, bisa juga guru, siswa, orang tua. Iya, guru, Bisa, siswa, orang bisa. tua. Masyarakat juga bisa ya. Bisa. Bisa. Masyarakat sekitar gitu ya. Iya. Apalagi yang dibutuhkan? Uang. Waktu. Kebutuhannya uang atau sumbangan. Sumbangan lain. Ya toh, kan mau kasih sumbangan. Iya. Saya pikir sumbangan dalam kurung uang dan Oke, lain-lain. Oke. Bang, Sumbangan tenaga juga bisa. Gitu. Oke. Lanjut. Keterampilan relasi atau masih mau ada tambahan untuk kesadaran sosial? Nanti baru kita balik lagi untuk catat apa yang dikatakan guru. Oh iya, oke. Betul ya. Sosial itu bisa juga dengan apa namanya tadi, anak-anak mendengar teman punya kisah saja juga itu Pengalaman. termasuk kepedulian ya. Oh iya. Ya, mengajar, mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian, lalu memahami perspektif teman lain atau orang lain, bukan bisa. Iya. Cuman kan kita sudah memilih kegiatan ini untuk lewat video atau cerita inspiratif. Siap, lanjut Kak, lanjut. Oke. Mungkin ini memperkenalkan sikap empati. Setelah itu guru punya kata-kata nih. Supaya muncul toh apa yang dikatakan guru nih. Bagaimana perasaanmu jika menjadi tokoh utama, misalnya yang dalam cerita video atau cerita inspiratif itu, supaya dia belajar masuk dalam perasaan si tokoh utama dalam cerita itu. Iya, bisa. Ya, tepat. Ya, guru berkata, bagaimana perasaanmu ya? Setelah menyaksikan gitu ya. Oh iya. Setelah menyaksikan. Setelah menyimak video atau mendengar cerita, guru berkata, bagaimana perasaanmu jika menjadi tokoh utama ya? Oke. Oke, lanjut. Keterampilan relasi. Sama pengajaran eksplisit dulu. Mau lihat contoh RPP-nya? Keterampilan relasi. Oh, ini kelas SMP ya. Oh, tapi ini bagus. Saya senang ini teknik nih. iMessage ini. Cuman ini bagaimana disederhanakan ke anak-anak SD. Atau mungkin punya ide yang berbeda. Resolusi konflik.
Ada yang punya ide? Kita masuk di keterampilan relasi, Kak, Kakak. Ibu Sulasri. Sekarang kita mau buat apa? Keterampilan relasi di sini. Hubungan yang sehat, kerjasama, sikap hormat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik. Kalau di contoh RPP tadi itu kan regulasi menyelesaikan konflik, mencari pertolongan bila membutuhkan. Kayaknya selain lewat kegiatan pengajaran eksplisit bisa integrasi dalam praktik mengajar ya. Ini nanti Iya, anak-anak bisa lewat berdiskusi kerjasama, kolaborasi. ya. Jadi kita langsung saja ke itu praktek mengajar, jadi tidak usah pengajaran eksplisit. Karena bisa karena ini keterampilan. Kegiatan ini berelasi. Ini tanda-tanda sudah jam 5 toh otak sudah mulai kacau. Mana hari Sabtu, hari Jumat. Oke, mari. Pikiran sudah menuju ke pakaian kotor. Saya belum pulang rumah nih, anak setunggu. Oke. Berarti kita kalau lewat praktik mengajar ini bisa lewat kegiatan ini ya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Jadi apalagi kelompok. Mengerjakan proyek ya? Iya, mengerjakan proyek dan mempresentasikan. Ini diskusi kelompok dan presentasi ya? Ya. Oke deh. Cukup? Guru berkata, langsung tanda kutip saja kah? Oke, boleh. Kira-kira apa? Jadi ini nih bisa untuk saling bertukar pikiran ya. Iya. Jadi kayak guru berkata setelah kalian berdiskusi tentang titik-titik gitu kan dan menyelesaikan tugas kelompok titik-titik dan titik-titik dapat memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan atau tanggapan begitu ya. Oke. Setelah mempresentasikan diskusi. Ini sudah presentasi ya? Ya. Setelah kelompok A presentasikan hasil diskusinya. Kelompok B dan C diberi tugas yang ya. Berarti komunikasi yang efektif, keterampilan berbicara dan mendengarkan. Sudah? Oke. Itu saja. Kita lanjut ke ini. Tapi bisa juga ada ini kata lain lagi. Kita bisa saling menghargai, gitu ya? Ya. Ya kan? Oke. Seperti keyakinan kelas ya?
Ya. Kelas Ibu atau Pak berharap gitu kan kita dapat saling menghargai ya, Saling menghargai. pendapat Orang lain. Mendapat teman gitu. udah Sudah. Sulasi bagaimana? Itu karatnya kenapa sih? Pas kakak. Kayaknya itu keterampilan berbahasanya, berbicaranya sudah masuk tuh. Tuh. Sudah. Ini media Terus tidak perlu ada toh? kalau siswa menyelesaikan konflik dengan konstruktif bisa kusande Kak. Artinya itu kalau yang ada tadi. masalah. Oh itu sudah ya, sudah Tadi Betul, ya Kak. menyelesaikan Sudah. presentasi Berdiskusi, ya. terus berdiskusi mereka dapat memberikan Siap, pendapat siap. dan Siap. mendengar. Oke. Iya. Sekarang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalau ini kayaknya bisa ke penciptaan iklim kelas dan budaya dari keyakinan kelas. Jadi kan kita sudah dari awal tahun kan kita sudah buat keyakinan kelas. Berarti mereka sudah membuat keputusan mereka bahwa itu keyakinan kelas mereka. Mereka harus bertanggung jawab apabila mereka melanggar begitu. Bisa tidak kalau begitu? Iya. Makin ke ujung sudah makin ini tidak mau pikir yang pengajaran eksplisit lagi. Pak Sefri, silakan Pak Sefri. So, pembahas semakin berat. Aduh. Kan yang bagian pertama, kedua sudah pengajaran, jadi ini bagian Iya, eksekusi. Jadi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah saja kan? Iya. Oke, kira-kira kegiatannya Itu kalau itu penerapan tadi yang Ibu penerapan kesepakatan kelas dalam pembelajaran. oke. Nanti menyelesaikannya tetap pakai segitiga restitusi. Iya. Ini kan Berkesinambungan. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. iya. Pokoknya saya ketik saja. Penerapan kesepakatan kelas. Jadi kegiatannya jadi kayak meminta murid yang melanggar kesepakatan keyakinan. Kita ke keyakinan ya, tidak Oh iya, kesepakatan. keyakinan. Karena ini kan bicara pengambilan yang bertanggung jawab, keputusan Iya. yang bertanggung jawab. Jadi salah satunya ya penerapan keyakinan kelas, karena itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Iya. Dan mereka sendiri yang membuat itu kan, bukan kita. Iya. Kemana Ibu Sulastri? Tip Kak. Kayaknya pas ya. Pas ya. Iya. Beta menyimak nih, tapi ya pas kalau ada. Ada diskusi. Kalau Tolong. ya. Ya lanjut Mbak. Dia punya deskripsi tambahan cuman guru dan murid di kelas, gitu kah? Ya, yang terlibat. Yang Oke. terlibat. Guru dan siswa ya di kelas juga. Iya. Oke. Selesai. Masih ada satu ini lagi, aduh. Masih ada sayang 2.1. 3 titik berapa tuh? Iya. Kita pilih salah 2 saja ya. Iya. Ya.
Iya kan? Kita mau pilih yang mana? Menjadi teladan, belajar. Kalau bentuk penguatan menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi itu 3 item itu diambil kah? Kita lakukan semua. Pilih dua Pak Sep. Saya izin sebentar saja. Izin sebentar ya. 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 Ya, Ibu Ayu, Iya, Bapak. ini yang dimaksud kita pilih 2 itu 2 bagian yang tadi yang kita ini Dua, ya. kesadaran diri dengan ini. Sedangkan kalau di bagian bentuk penguatan itu misalnya menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi itu kita ambil 3-3-nya itu ya. Bagaimana? Tadi pilih Dibentuk salah satu bentuk penguatannya satu saja. 1 atau 2 boleh. Mau satu atau dua boleh. Oke. Oke. Ya. Tapi kalau Pak Sepri punya ide menarik untuk biar 3 sekaligus lebih satu mantap kali. lagi. Mantap, Iya. Bapak. Ayo. Lebih mantap. Iya. Oke. Menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi. Pasti Pri mau ketiganya. Pasti Itu tolong hanya tadi dua. Ini tolong hanya 2 saja, jangan bikin tambah lagi. Ini baru sebatas pertanyaan saja. Ini dengan belajar ya. Atau berkolaborasi. Bagaimana Bapak Ibu? Satu-satu ya, begitu ya. Bagaimana? Menjadi teladan. Oh. Belajar saja kah? Ini kan Itu lebih ini enak ya? ini kan penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga. Iya. Jadi Betul. lebih bagus mungkin menjadi teladan dan berkolaborasi. Berkolaborasi. Iya, Den. Oke. Menjadi teladan KSE yang dikembangkan. Itu pembelajaran emosional, Bu Dewi. Kesadaran diri. Menjadi teladan bagaimana? KSE yang dikembangkan. 5-5-nya kah? Harus 5 kah? Itu yang saya tadi sempat Ih, harus tanyakan dideskripsikan lagi nih kegiatan penguatannya. Oh, kalau kesadaran diri kan bisa lewat mindfulness. Nah, itu mengelola stres, Ting. Itu manajemen diri. Kalau kesadaran diri, ini kan sudah menjadi teladan ya. Kalau kesadaran menjadi teladan ujung-ujungnya ke kesadaran sosial tidak, Bu? Kita memberi teladan, memberi contoh bahwa kita guru seperti apa di lingkungan itu sehingga siswa-siswa melihat secara langsung. Iya. Dah. Berarti deskripsi kegiatan penguatannya apa nih?
Saya tidak tahu kalau di sekolah lain, tapi kalau di kami tuh setiap Sabtu kan ada ibadat usbu. Nah, itu tuh kami mengumpulkan uang. Nanti uang itu yang digunakan untuk ada satu semester sekali kita ke panti asuhan begitu. Kita kumpul semua itu, baru kita ke panti asuhan atau ke gereja ada kegiatan apa kita bawa itu sebagai punya kami. Oke deh, berarti bisa di sini. Iya ya, ini kan anak juga perlu belajar toh dari kita toh terkait kesadaran sosial kan. Berarti kita juga ikut memberi sumbangan, begitu kah? Iya. Ikut memberi sumbangan. Jadi dia hitungannya apa ya kalau kegiatannya apa dulu maksudnya itu kan skenarionya. Kalau ini Ibu kalau bisa kalau di ini di bagian bawahnya di enter saja supaya kita bisa lihat di item itu jangan dihapus. Yang mana itemnya? Yang baru yang ini Bu. Yang Ibu sudah hapus kok ganti ikut memberi Deskripsi sumbangan. kegiatan pembelajaran. Supaya kita tahu itu itu item untuk apa? Item untuk apa? Ini deskripsi kegiatan Iya penguatan. maksudnya di enter di bawah biar yang kesadaran sosialnya ini supaya saya insert saja. Oke. Nanti Mami masih ini apa? Mami masih belajar. Oke. Baik. Untuk menjadi teladan ini kita punya yang itu hanya ambil dua KSE saja kok yang untuk dikembangkan. Satu saja. Satu saja. Oke, sudah. Satu saja. Sudah dua, tiga juga boleh. Lanjut sudah. Tidak saya tanya. Soalnya Mas Zefri mau 5. 3 boleh Pak Sep, tapi siapkan memang. Pak Sep yang berpikir ya. Kadang-kadang tuh tindakan tuh nanti tiba-tiba Mas Zefri. Semangat Mas Zefri. Kalau kesadaran sosial mungkin tadi yang sudah disampaikan. Atau mungkin dia kegiatan kunjungan ke panti asuhan di mana PTK secara sadar penuh mengambil andil memberi sumbangan dan menyalurkan ke panti asuhan gitu tidak? Oke. Iya. Apa? Anak takut. Bapak, Mas. PTK itu sudah pendidikan tenaga kependidikan Kak. Ibu, tidak usah pendidik dan. Oke. Ya. Minta izin, saya izin sebentar ya. Iya, silahkan. Halo, shalom Pak. Shalom Pak. Ya, shalom Pak. Kita lanjut, oke. Kita lanjut tadi di bawah itu tadi apa ya? Kak, menjadi teladan model perilaku positif itu kayak tadi yang ke poin pertama tadi apa? Melakukan kunjungan ke panti asuhan tuh itu kita bikinkan kalimatnya tunjukkan keterampilan sosial dan emosional seperti berempati baru di dalam kurung itu kok atau mau langsung? Di sini kan hanya minta deskripsi. Ini kan deskripsi kegiatan pembelajaran. Nanti dalam kurungnya yang PTK memberikan sumbangan secara penuh, secara penuh dan sadar, begitu toh Kak? Iya, untuk mengajarkan rasa empati kepada murid begitu. Mantap. Mantap. Nanti baru Ibu datang baru Ibu ketik. Lanjut yang tadi ketong pun yang selanjutnya tuh apa ya?
Kegiatan yang kedua tadi berkolaborasi Pak Sepria. Berkolaborasi. Catat sini supaya Ibu Sarli datang tinggal ini. So. Iya. Berkolaborasi. Itu dia punya implementasi, kita ambil apa tadi belum ambil ya? Belum. Belum. Apa Bapak ya kira-kira? Ini Keterampilan relasi. Keterampilan relasi ya Bapak? Iya. Keterampilan relasi, dia contoh apa ya? ya, pengembangan kurikulum atau kegiatan sekolah juga itu suka pakai keterampilan relasi ya. Iya. Memperkuat hubungan Ada kerja. lagi? Oke. Ibu tadi PTK ikut ambil dalam memberi sumbangan. Apa tadi Bu Sulastri? Aduh, apa tadi? Beta tadi sudah catat lagi. Tunjangan ke panti asuhan. Ikut bagian dalam memberikan sumbangan. Sabar Kak, itu tadi. Mengunjungi Kak. Mengunjungi anak yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Ya, maksudnya tadi Ibu Sulastri punya maksud tetap ada di belakangnya itu untuk memberikan contoh kepada siswa tentang rasa empati. Oh iya, menunjukkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, komunikasi yang setelah sumbangan tuh Ibu. Itu baru. Setelah sumbangan, ini kan kunjungan ke panti asuhan. PTK ikut ambil bagian dalam memberikan sumbangan, koma. Tadi Ibu Sulastri. Untuk meningkatkan ya. Yuk, keterampilan sosial dan emosional. Untuk menguatkan keterampilan sosial dan emosional dalam berempati. Iya. Oke. Terus mengunjungi rekan guru atau siswa yang sakit, begitu? Iya. Sakit, berduka, atau mengalami bencana ya. Bencana, iya. Oke. Ini juga sama sih untuk menguatkan keterampilan KSE dalam empati. Iya. Saya pikir di sini nih selain kesadaran sosial bisa juga relasi, itu keterampilan relasi. Keterampilan berelasi, bisa. Iya. Masuk. Dia di bawahnya langsung kesadaran sosial, langsung di bawahnya keterampilan itu. Kalau Karena dia langsung kegiatannya satu kolom sama. saja satu lagi. Ya. Bisa. Oke. Ini kan memberi teladan ya. Jadi sesama guru tuh saling bercakap-cakap, berkomunikasi yang sopan, itu kan bisa dilihat oleh anak-anak juga toh. Bisa. Bagaimana? Hubungan yang sehat dan positif, kerjasama, sikap hormat. Iya, bisa. Ya, berkomunikasi, saling berkomunikasi dengan sopan dan hormat antar guru. Antar PTK aja bisa kan? Ya, antar PTK. Apalagi supaya anak bisa meneladani nih. Sudah kayaknya cukup. Cukup? Menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi kah? Iya, bisa. Iya. Ya. Tadi ada singgung sedikit memang. Terus masuk tambah suka. Ini kan untuk PT kan. Menyelesaikan masalah atau konflik dengan segitiga restitusi. Oke, cukup. Kolaborasi. Dia relasi bisa yang ini tidak menghormati
menghormati pimpinan, begitu? Boleh. Menunjukkan rasa hormat terhadap pimpinan, gitu ya. Oke. Oke. Dia punya Ya. Ini lagi deskripsi tambahan siapa yang terlibat, waktu, perlengkapan. Oke, yang terlibat PTK di lingkungan sekolah, gitu semua toh? tidak membutuhkan apa-apa ya ini ya. Itu membutuhkan kekompakan dan kesadaran diri. Medianya. Aduh, oke. Curhat. Kolaborasi. Pak Sepri tadi kolaborasi apa Pak Sepri? Itu keterampilan relasi juga salah Keterampilan satu. relasi. Relasi. Jadi kita sudah apa keterampilan relasi. Misalnya bekerja sama dalam menyelesaikan proyek P5. Ya. Aduh Kak, saya tambah sedikit. Itu yang tadi di atas itu keterampilan relasi. Kayaknya menunjukkan rasa hormatnya jangan hanya kepada pimpinan sekolah, tapi kepada semua. Maksudnya sejawat juga toh Kak. Iya. Kepada Pimpinan sekolah dan seluruh rekan. Wow. Sesama PTK dan orang tua begitu ya? Iya. Dan siswa terhadap seluruh warga sekolah. Atau warga sekolah lebih singkat, menunjukkan rasa hormat kepada warga sekolah, seluruh warga sekolah. Oke. Keterampilan relasi dalam berkolaborasi. Misalnya bersama menyusun modul P5. Oh. Bersama berbagi pengalaman, strategi, dan tantangan dalam penerapan PSE di kelas dan di lingkungan sekolah. Bagaimana? Bersama berbagi pengalaman, strategi, dan tantangan. Melalui kombel kah? Iya. Atau saling memberikan pendampingan kepada rekan sejawat agar mampu mengembangkan potensinya melalui pembelajaran profesional. Itu kan kombel, P5 semua masuk dalam satu. Nanti contohnya komunitas praktis. Iya. Komunitas praktisi. Melalui komunitas praktisi. Saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi pengalaman maupun strategi itu Kak. Berbagi pengalaman dan mengembangkan potensi diri. Oke, kalau kombel, melalui kombel bersama menyelesaikan ya? Iya. Berbagai permasalahan siswa. Ya. Cukup kok? Cukup. Ini tidak usah ya? Cukup mewakili Kak. Supaya kita jangan berpikir tambah. Ya. Enggak apa-apa Ibu tambah saja, tidak masalah. Kami ikhlas. Aku menyerah. Berarti yang di bagian terlibat itu PTK itu ganti dengan semua warga sekolah kan? Karena di dalamnya tadi itu kolaborasi kita. Oh, yang di atas. Kan, ya. Yang di atas yang relasi dari itu. Contoh pertama tadi. Kan menghormati. Yang itu Ibu. Jangan PTK semua, saja. Seluruh warga sekolah. Jadi siapa yang terlibat pasti semua warga sekolah. Tidak maksudnya di bagian siapa yang terlibat. Oh, yang begitu. PTK saja. Unis. Iya, itu saya. Oke. Cukup. Cukup. Sekian dan wassalam.
Dah. Sini Mami pegang. Sudah supaya saya save. Sudah. Oke, amin. Oh, sudah. Nanti kalau sudah jadi modul, Ibu Sherly tolong bagi ya. Ya. Yang modul ajar, jangan yang ini perencanaan. What? Wow. Iya, biasanya betul Ibu Ayu. Biasanya Mama Kep lebih Mama Kep lebih set habis. Mulai sudah nih. Itu yang di kelas idenya tuh terlalu banyak. Oke deh. Tadi kita sampai jam berapa ya? 100 menit, jadi berarti pukul dari jam 4 tuh harusnya sampai jam 5:30 lewat. 100 menit. dari jam 3, Kak, bukan dari jam 4. Waduh. diskusinya 100 menit, Mak, tadi. Mama Mia berarti Oh, 1,5 Pembukaannya tadi 15 1 menit. jam 40 menit. Jam 45. Sudah Berarti nih. seharusnya selewat. sudah, sepas. Harusnya sudah. Iya. Pak Denny, selamat sore. Kami sudah selesai. Pak Denny sibuk terus di dinas nih. Kalau teman-teman di ini sudah selesai. Sudah, Bapak. Luar biasa. Memang pantas tanya waktu. Ini tinggal 15 menit Bapak Ibu, tinggal 15 menit. Nanti kita masih refleksi lagi beberapa menit baru kita selesai. Kakak, Tadi lu ada diskusinya itu 100 menit, tidak apa-apa Bapak Ibu. Teman-teman yang lain belum selesai, kita bisa ya bersabarlah. Ibu Siti. Ya, Bu. Sudah jadi kok belum? Gue lagi masih proses jahit, Bu. Kemarin udah ditanyain, tapi saya pengen tengah 14 tuh biar bisa ke bawah gitu. Mudah-mudahan dia sengakan katanya, insya Allah. Tanggal 14 udah bisa saya bawa. Sih. Siap, Ibu. Kakak tolong ambil ke suami air dong. Airnya air panas, air dingin. Saya izin ini pulang ya teman-teman, Bapak Ibu. Nanti baru saya ikut lewat handphone saja. Iya, Ibu. Apakah Pak Den ada tanya. Iya, Pak, barusan udah. Oh, saya belum ya, Bu Siti, saya belum transfer. Iya, Ibu. Aduh, Kita sudah selesai supaya saya transfer. Mama Kep, Oh, Mama Kep. Ibu Dewi belum pulang sekolah, Bu. Hah? Pulangnya kemana? Bu Dewi sudah di rumah, Pak, saya yang masih di sekolah. Saya baru sampai biasa. rumah, Memang mohon maaf. kepala sekolah harus begitu. Ini semua Kalau sebulan, leher Bapak. sekolah kan dengan gampang putar kepala sekolah, tapi kepala sekolah tidak bisa putar leher. Saya tinggal dengan penjaga sekolah saja nih, Bapak. Kalau ada mes guru pasti su tidur di situ. Hai, ini berani ada tempat tidur saya sus pindah nih. Rupanya teman pesan apa nama baju ya, Bu Siti. Iya, Bapak. Ada pesan baju ini nih untuk CGP ini. Iya, Pak. Wah, kalau untuk Fasil juga bisa, Bu. Bisa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Fasil kan tidak kebagian, kan dari PGP kan bagikan baju untuk kami juga. Bisa kami beli sendiri, Bapak. Punya kostum itu lama-lama kami kostum untuk PGP ini menumpuk. Hampir-hampir semua angkatan kami punya nih.
Oke, kita bersabar Bapak Ibu karena teman-teman di ini biar nanti diskusinya tuntas Bapak Ibu. Bapak saya izin di jalan pulang Bapak, jadi mungkin pas refleksi saya tidak bersuara, mohon izin Bapak. Saya pikir hari ini Bapak Fasil lurus di Timor Leste. Mau ikut misa. Bapak Fasil sondenya. Izin Bapak mic-nya tidak, suara Bapak ngomong apa tidak terdengar suara. Ibu Sulasri ngajar kelas berapa? Kakak tahun ini beta meluncur turun ke kelas 2. Pak Sifri? Kelas Kelas 6. 6 kayaknya. Kelas 6. Ibu Fahla? Bahasa Inggris. Oh iya. Mau minta perangkat di siapa? Teman-teman di POR 2 silakan bergabung ke ruang utama karena waktu kita sudah selesai untuk berdiskusi sore ini, dan nanti silakan teman-teman yang belum selesai sebentar kalau butuh tambahan waktu nanti sebentar silakan atur waktunya untuk berdiskusi di dalam Zoom ataupun dalam grup untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, baik, terima kasih. Nanti
Teman-teman di bawah ini, oh ya sudah meninggalkan. Oke, silakan saya yang menutup pintunya di breakout room.